Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita membaca doa. Doa dipimpin oleh Aida. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar sebaiknya kita membaca doa. Membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum untuk menciptakan jiwa nasionalis kita, ada baiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya Pak. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, Sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 Ayo maju, maju. Sebelum mulai pelajaran ada baiknya kita absen. Aida, hadir Pak. Bapak, Hadir. alhamdulillah hadir semua. Yang pertama, baiklah anak, kita buka halaman 1, yaitu bab 1, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara Republik Indonesia yaitu proklamasi NKRI, menjaga kesatuan NKRI, Pancasila, wawasan Nusantara, dan NKRI yang utuh dan berdaulat. Baiklah, di halaman 2 ada ini apa? Pakaian adat Nusantara. Ya, pakaian adat Nusantara itu adalah berbeda-beda ya, Ya Pak. tapi tetap satu. Itulah dari Bhinneka Tunggal Ika, yaitu merupakan semboyan dari kita, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Yang pertama, berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayo, siapa tahu Negara Republik Indonesia berdiri pada tahun 17 Agustus 1945. Ya, benar. Sejak proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia, pembaca teks proklamasi tersebut bertempatan di halaman rumah Insinyur Soekarno. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Di halaman 5, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilihat secara astronomis dan geografis. Astronomis, wilayah Indonesia terletak pada
6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur dan sampai 141 bujur timur. Secara geografis, wilayah Indonesia terletak di antara dua benua. Ayo sebutkan benuanya. Pak, benua Asia dan benua Australia, Serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lihat dari peta ini, wilayah Indonesia terdiri atas daratan dan lautan yang sangat luas. Luas wilayah daratan Indonesia kurang dari 1.904.413.000 km dan luas wilayah lautannya kurang lebih 3.290.000 km kubik. Wilayah Indonesia ini sangat luas, dihuni oleh penduduk yang sangat banyak. Jumlah penduduk Indonesia ini mencapai 200 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan yang keempat terbesar di dunia. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia berpemukiman di 5 pulau utama, yaitu sebutkan. Pak, Pak, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya, dari 5 pulau tersebut yang paling padat penduduk Pulau Jawa. Mengatasi masalah kepadatan penduduk yang belum merata, pemerintah perlu mengadakan program transmigrasi. Transmigrasi adalah Perpindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduknya masih jarang. Ya, transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk masih jarang. Dalam artian pindah ke tempat yang penduduknya lebih sedikit. Pulau-pulau di Indonesia terbagi menjadi beberapa provinsi. Saat ini provinsi di Indonesia ada 33 provinsi, Pak. ya 33 provinsi. Namun pada awal kemerdekaan jumlah provinsi Indonesia hanya 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, dan Maluku. Indonesia mempunyai batas-batas pulau wilayah tertentu. Berikut adalah batas-batas wilayah Indonesia secara umum. Pertama, batas sebelah utara. Indonesia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Batas sebelah selatan, Samudra Hindia dan Australia. Batas sebelah timur, Papua Nugini. Batas sebelah barat, Samudra Hindia. Ayo kita ulang lagi ya. Ya, Pak. Siapa yang tahu wilayah astronomis Indonesia? Saya, Pak. Aida. 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, serta 90 derajat bujur timur, sampai 140 derajat bujur timur. 141 derajat bujur timur. Ya, benar. Ya, Pak. Yang pertama, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah pilihan terakhir. Negara Persatuan Republik Indonesia tidaklah berdiri dengan sendirinya. Kesatuan Negara Republik Indonesia dicapai melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Mereka rela mengorbankan harta dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Setelah negara kita merdeka, bukan berarti kita sudah tenang. Ada ancaman dari luar negeri, yaitu ancaman di antaranya pada awal kemerdekaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia.
Oleh karena itu Belanda masih melakukan perlawanan. Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Dan masalah yang datang dari dalam negeri yaitu yang pertama pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang kedua, pemberontakan DI atau TI Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga, pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua, negara Indonesia adalah negara yang berbineka tunggal ika. Ya, siapa tahu arti Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Dua. Bhinneka Tunggal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu jua. Contoh Bhinneka Tunggal Ika yaitu seperti di halaman 2, yaitu seperti baju adat kita kan berbeda-beda dari pulau-pulau manapun, tetapi kita tetap bersama, yaitu satu jua. Dengan persatuan kita akan semakin mudah mengatasi ancaman pemecahan dan gangguan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini. Tentu kalian pernah membaca dan mendengar berita tentang Gerakan Aceh Merdeka atau GAM dan Gerakan Papua Merdeka. Berita ini sering muncul di televisi. Itu adalah beberapa contoh ancaman yang dapat mengganggu dan ingin memecah belahkan Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan sehingga semua perbedaan baik suku, agama maupun budaya yang ada di Indonesia tidak akan terpecah belahkan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka kehidupan negara Indonesia akan aman, tentram, dan damai. Keadaan negara yang aman, tentram, dan damai memungkinkan kegiatan pemerintahan dan dapat berjalan dengan baik. Pembangunan di negara-negara juga di daerah-daerah dapat berjalan lancar. Rakyat dapat melakukan aktivitas sehari-hari di sekolah, siswa juga dapat belajar dengan tenang. Namun sebaliknya, jika negara tidak aman dan banyak terjadi kerusuhan, kegiatan pemerintah tidak dapat berjalan dengan baik dan warga negara tidak dapat melakukan aktivitas dengan tenang. Akibatnya keutuhan NKRI tidak akan terwujud dengan baik. Kita buka halaman 13. Ya, Pak. Halaman 13 yaitu yang C, usaha menjaga keutuhan NKRI. Bagaimana cara kalian untuk menjaga keutuhan NKRI? Ada yang tahu? Tidak tahu. Dengan menjaga NKRI, contohnya yang pertama, tidak saling membeda-bedakan teman. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Cara yang pertama, mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Bahkan Pancasila telah teruji ketangguhannya sebagai alat pemersatu bangsa. Buktinya bahwa negara berpedoman pada Pancasila, bangsa Indonesia dapat menggagalkan
pemberontakan 30 GSPKI. Pancasila merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda-beda dengan negara lain. Pancasila juga merupakan hasil kesepakatan seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila dapat menjadi pegangan tingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Ayo, siapa tahu arti Pancasila? Pancasila merupakan ideologi bangsa. Salah. Ya, benar itu ideologi bangsa. Tapi Pancasila itu memiliki arti. Pancasila memiliki arti yaitu panca artinya 5, sila adalah dasar. Jadi arti dari Pancasila tersebut yaitu 5 dasar. Yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi kita harus menjaga keutuhan bangsa dengan cara mematuhi Pancasila. Pada halaman 14, dalam lingkungan sekolah kita wajib menghormati guru. Kita juga harus menghargai teman. Salah satu kegiatan sekolah yang mengajarkan pengamalan nilai-nilai Pancasila antara lain kegiatan pramuka. Pramuka didirikan untuk mengembangkan kepribadian yang baik. Salah satu kegiatan pramuka adalah berkemah di alam bebas. Kegiatan berkemah bertujuan agar anggota pramuka dapat mengenal lingkungan alam sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan di antara para anggota pramuka. Jadi inti dari pembelajaran kita hari ini, kita harus menjaga kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia ini. Baiklah anak-anak, apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa dipimpin oleh Rafa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang sebaiknya kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul